wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamidon Air dalam Rona pagi Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho ilahi. Ridho dan berkah. Buat tersalah bah, ngapunten bah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur itu maka kita bisa tasarrufun ni'mah bi mardatillah. Karena syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk mencari ridho Allah. Nikmat yang besar dan tidak terkira harganya adalah nikmat sehat dan sempat. Karena banyak orang yang sehat tapi merasa tidak sempat, dan banyak orang yang sempat justru mereka alasan tidak sehat. Oh, sing opo, sing penting. Maka dari itu kita yang hari ini bisa sempat dan sehat, kita bersama-sama jadikan momen ini adalah momen untuk menanggulangi menjadi orang yang rugi. Karena pola sudah disampaikan bahwa hakikat manusia itu dalam kerugian. Illa angin orang rugi alladzina wong akeh amanu kang padha iman. Sapa wong akeh wa amilulan ngamal sapa wong akeh as-sholihata ing amal soleh. Iman, amal soleh, dan yang terakhir yang tidak rugi adalah kita berwatawasau bil haq, watawasau bis sabr. Untuk hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk bisa memutarbalikan hati kita biar lebih fokus dengan kita niat hidup itu adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu kata Rasulullah diwajibkan bagi kita minal mahdi ilal lahad, dari mulai lahir sampai liang kubur. Maka siapapun kita, keadaan apapun kita, kewajiban itu terus mengejar kita, menuntut kita untuk selalu melakukan dalam rangka menghilangkan atau mengkosongkan beban untuk bertolabul ilmi. Kemarin kita sudah satu bab selesai di dalam menyampaikan satu, yaitu tentang apa kemarin itu. Ya, untuk pagi hari ini kita akan masuk yaitu faslun yang kedua, yaitu niat bihari ta'aluk. Kalau kemarin yang pertama adalah faslunnya adalah faslun fi mahiyatul ilm, yaitu hakikat daripada ilmu. Sekarang kita masuk faslun yang berikutnya, yaitu fasal fi niyati fi hali ta'aluk.
Faslun utawi kiku pasal biniati ing dalam mertelahake ing dalam nerangake pihak ta'alum nalikane hal ta'alumi yo ngaji utawa golek ilmu. Cuma labuda mongko nuli ora lahu kaduwe yo wong menungso yang sing wajib golek ilmu mau miniati saking niat di zamani ing dalem nalikane ya waktune ta'alumi ngaji ta'alumil ilmi nalikane mongsone yo ngaji ilmu idin niatu krono utawi niat iya yo niat iku al aslu dadi pokok fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah nyakoli krono pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi muga-muga tetep mengatasi Kanjeng Nabi apa salatu ya rahmat takdim wassalamulan keselamatan al-amalu bin niat al-amalu utawi sae piro-piro amal iku biniatin kelawan niat hadisun utawi ki hadis iku sahih wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam pirang-pirang kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya kam pirang-pirang min amalin saking yo amal yatasawwaru yatasawwaru ketok apa amal bi suratin kelawan yo rupa a'malid dunya ketok amal dunya ning wayasiru lan dadi apa amal bihusnin niati kelawan sebab baguse niat dadi iku min a'malil akhirah dadi amal akhirat. Jadi banyak untuk contoh banyak amal yang kelihatannya itu amal itu adalah amal dunia atau golek duit ya ya mencari ini tapi amal ini ternyata karena bagusnya niat menjadi amal akhirat. Nah ini nyinggung panjenengan semua yang ada di sini walaupun cari duit walaupun ini ya karena dengan niat sambil cari uang ternyata apa yang Anda cari di situ adalah menjadi nilai akhirat. Mudah-mudahan Allahumma amin ya. Dan sebaliknya ini wakam min amalin lan pirang-pirang amal pirang-pirang amal di atas waru kang yo nggon-nggoni nyerupani etok apa amal bisurat amal akhirah kelawan rupa amal akhirat tumayasiru mongko nuli dadi apa amal iku min amal dunya saking amal dunya bisu niati kelawan olone niat. Banyak sekali orang yang ya kelihatannya dia itu amal akhirat tapi ternyata itu menjadi amal dunia saja. Karena apa? Karena buruknya niat. Nah ini ya kita itu yo saling bersinggungan ini di sini. Tapi nanti diterangkan di belakang. Wayang bahilan praduga ayan biaya atau niat sapa al muta'allim wong sing ilmu siapa ya kita semua. Oleh niat bitolabil ilmi kelawan niat golek ilmu ilmi tolabil ilmi kelawan yo
niat golek ridho Allah ing ridhone Gusti Allah taala. Lan niat wadarul akhirat lan niat yo kanggo sangu akhirat. Lan niat wa izalat jahili lan niat buang kebodohan dan nafsihi saking awak dhewe ini yo wong tolik. Wan syairil juhali lan saking ya setengah kebodohan hati. Terus niat lagi wa yahya atin lan murid-murid agama. Nah ini kena, ini kita itu kena. Jadi niat wa yahya atin ya panjenengan di situ dengan yang bermajelis dan sebagainya itu agama itu jadi hidup. Wa ibqa'il Islam lan yo langgengake Islam. Islam akan terus jaya kalau ada orang yang terus mencari ilmu. Nah, fa inna baqa'al Islam fa inna lan satemene baqa'al Islam tawi tetepe Islam iku yo ilmu kelawan ilmu. Ya karena dengan kita mencari ilmu maka Islam akan langgeng karena kelangsungan daripada Islam itu yaitu dengan ilmu. Wala yasihulan rasah apa zuhdu wong sing zuhud itu ya dia itu ya tidak butuh atau tidak kemantil-kantil. Ini apa bahasa Indonesia yang mandil-kantil? Ya ketergantungan. Ini ya benar. Wala yasihulan rasa apa zuhdu jenengan az-zuhud yaitu tidak ketergantungan dengan keduniaan watak walang takwa ma'al jahlina sartane kebodohan. Orang yang mengatakan zuhud, mengatakan takwa tapi tidak dibarengi dengan yaitu ilmu. Justru dia zuhudnya, ketakwaannya itu adalah karena kebodohannya. Nah ini pentingnya. Jadi pentingnya kita paham. Karena kalau orang yang orang yang bodoh itu melakukan sesuatu itu nanti biasanya ya jadi merasa paling benar. Ini ada kasus kemarin ya di kampung saya ini. Wah, mau bodoh tapi di mana saja itu ketoknya itu komentar. Tapi dia itu nggak tahu. Nah, lalu diajak untuk torekoh. Nah, di dalam torekoh itu diajari yaitu sholat hati. Jadi sholatnya hati. Bagaimana sholat hati? Nah, setelah dia pulang, itu sudah kuar-kuar. Boleh. Wong sholat lagi orang podo benar. Kiai ini sholatnya ya orang benar. Terus kiai orang nasi benar ya aku ini kayak bareng ngaji. Coba kalau sudah orang kayak gini ini kira-kira gimana? Nah, justru ngaji baru sekali dia itu sudah mengecap, belum bisa mengecap, sudah tackle atau mengklaim orang lain itu salah. Saya dapat kiriman, bukan kiriman, ya jadi slide video, yaitu di situ ada bahwa setan itu tidak mengajarkan kebenaran kepada manusia, tapi justru setan itu mengajarkan merasa paling benar. Hebat ini. Nah itu ajaran setan itu begitu. Jadi setan itu tidak mengajari suatu kebenaran, enggak. Tapi dia itu diajari oleh setan untuk bagaimana merasa paling benar. Itu. Ya. Wa ansyada lan mocoake an
mocoke nasyid apa syair sapa sing macake Syekhu Sahihul Imamil apa Sahihul Imamul Ajal Syekh Al-Imam Al-Ajal kang agung yaitu Burhanuddin Syekh Burhanuddin Sahibal Hidayati yang kang duweni hidayah atau kang oleh hidayah syi'ron ing syi'ir diba'dihim maring setengah para ulama ngonekake fasadu kabirun alimun muntahatikun wa akbaru min jahilun mutanasiqun fasadun utawi yo kerusakan kabirun kang gede sapa alimun wong alim tapi muntahatikun nglakoni sapa wong alim iku muntahatikun ing ora manut melenceng agama. Orang yang dianggap tahu dan dia itu keluar dari etika agama itu adalah kerusakan besar. Namun sebaliknya wa barulan luwih rusak min saking setengah saking yo alim setengah saking ya semene iku jahilun wong sing bodoh tapi mutanasikun ngibadah tanpa ilmu. Orang bisa tahu tapi dia itu melanggar dosa yo ora bener ning sing ora bener meneh iku wong bodoh nglakoni ibadah. Nah ini Uma fitnatun fil alamin azimah. Uma fitnatun fil alamin azimatun. Liman bi ima fi dinihi ya tamasaku. Uma utawi karo-karone wong alim sing apa? Wong alim sing melanggar karo wong bodoh sing nglakoni ibadah. Fitnatun dadi fitnah dadi masalah fil alamin ing dalam alam azimatun kabeh liman kanggo wong bima kelawan alim tahati au jahil tanasik bidinihi ing dalam agama nemat iku ya tamassaku apa cekelan apa wong alim utawa wong bodoh. Jadi dua-duanya itu orangnya sing benar justru menjadi masalah dalam dunia. Apalagi dia itu mengatasnamakan agama atau membawa agama untuk di bawanya. Wong bodoh atau kelihatannya itu tahu ngaji enggak itu. Nah maka ya banyak itu ya kejadian-kejadian apalagi sekarang sangat terbukanya informasi ya termasuk yang sekarang lagi jadi sorotan itu siapa itu ya Nur Sugi apa bagaimana itu. Nah jadi ngaji nang timbu jadi belum nggak punya guru yang matok dan sebagainya akhirnya menerjemahkan bahwa ulama itu ya orang yang takut kepada Allah. Jadi siapapun yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Walaupun ular kok takut kepada Allah ulama, kok enak ulama ular. Nah, kacau itu. Jadi ya itu tadi. Wa akbaru jahilun muntanasikan. Ya. Untuk pertemuan pagi hari ini sampai di sini dulu, insya Allah besok kita lanjutkan dengan meneruskan pasal pagi hari ini. Besok bagaimana untuk niat syukur untuk
menggunakan nikmat akal, sehat, badan, dan niat untuk ya menghidupkan agama. Mungkin itu. Saya minta maaf. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, kalau minta dari Banyuwangi, Bah. Izin bertanya, nggih, Bah. Ini bab Ramadan, Bah. Puasa sunnah. Kan kemarin itu kita dapat undangan bukber dari non-muslim, Bah. Terus itu ada pertentangan, kita pas mau berangkat itu sama sesama muslim tuh bilang gini, nanti kita kalau di sana makan nggak sholat dulu. Terus kita gimana kalau ada sambutan? Saya mau mintanya itu minum dulu, habis itu sholat, terus kita ke sana. Tapi sana mintanya sebelum maghrib datang, mepet maghrib itu. Terus ada yang bilang gini, Bah, kok buka karo sholat iki luwih utama buka dhisik. Rasane ngaten, Bah. Ini menurut Abah pripun? Pendapatipun. Ji. Ya. Pencerahannya, Bah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk puasa Ramadan ya, Pak, puasa wajib maksudnya. Bukan puasa sunnah. Enggak, Pak? Ya. Oke, ada undangan apa? Buka bersama apa? Undangan makan-makan, tapi di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang undang non-muslim, begitu ya? Oke, Pak, kalau misalkan yang undang muslim itu kan tahu, Pak, kita minum dulu, makan kurma gitu ya. Habis itu sholat, terus kita baru makan nasi gitu, Pak. Kalau masalahnya yang undang itu non-muslim, Pak. Oke. Begini, yang namanya sholat itu tidak harus di masjid. Ya, yang namanya sholat itu, jadi sholat itu tidak harus di masjid. Dan bahkan tidak boleh sholat itu dilanggar. Ya, tapi kalau di musola boleh. Nah, jadi kalau memang di sana ada tempat untuk sholat, ya kenapa tidak? Silahkan untuk berangkat sebelum maghrib. Ya karena ya demi toleransi lah. Ya kita mendatangi mereka dan dia tahu kalau kita lagi berpuasa, maka ya minta waktu atau kita jangan sampai disetir oleh mereka, karena kita sudah ada yang nyetir, yaitu apa? Yang nyetir itu adalah yaitu agama kita. Jadi silahkan datang. Mangsane maghrib yo mangan dhisik, ya setelah itu sholat. Nah, apa mau sholat dulu? Tidak masalah. Minum sedikit, itu yang bagus, minum, dan ini sholat dulu, setelah itu baru makan. Atau makan dulu, setelah itu baru sholat. Nah, masalah ilustrasi tentang sholat dan makan itu mana yang harus didahulukan? Itu tergantung. Yang harusnya tergantung. Kalau memang ya makan itu mengganggu konsentrasi di dalam sholat, maka makan dulu itu lebih utama. Tapi kalau sholatnya itu memang dalam keadaan ini tidak terganggu dengan makan, maka sholat dulu juga lebih utama. Nah, tapi kalau kita ngitung apa meneh wong poso, itu maka utamakan makan dulu. Karena ilustrasinya, kalau makan kok ingat sholat, itu bagus. Tapi kalau lagi sholat kok ingat makan, bagus nggak kira-kira? Halo? Boten, Bang. Jadi lebih baik mana? Makan ingat sholat atau sholat ingat makan?
Nah, ini ulama ya ulama guru saya juga menyampaikan begitu di dalam waktu itu memang lebih utama kalau dalam semacam itu adalah makan dulu. Yang penting waktu sholat itu jangan sampai kebobolan. Jangan sampai kebobolan, sekedar makan, ya sekedar ini atau mungkin sekedar kenyang. Makan itu kan cukup berapa. Jangan sampai ngobrol dulu, jangan sampai ini dan sebagainya. Nah, kalau yang lebih bagus itu adalah batalkan dulu dengan takjil. Ya, doakan dulu dengan minum dan sebagainya. Makan apa yang ada snack apa, setelah itu sholat, setelah sholat baru bergabung makan lagi, biar waktunya bebas, diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi makan dulu boleh, sholat dulu juga boleh, gitu ya. Jadi tidak ada yang haram, itu hanya sebaiknya tergantung. Jadi kalau sudah sebaiknya adalah tergantung yang melakukannya siapa, ya gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika dari Jember, Jawa Timur. Gini Abah, ada yang saya mau tanyakan yaitu masalah wudhu Abah. Kemarin sebelum Ramadan saya itu sama teman saya itu ke majelis, lagi menghadiri ke majelis Abah. Waktu itu mau sholat zuhur, saya wudhu duluan Abah. Saya wudhu duluan, terus saya habis wudhu itu mengusap, ambil tisu mengusap wajah itu Abah. Saya mau pakai kerudung, saya mengusap wajah gitu. Maksudnya saya usap itu Abah. Terus teman saya itu nyeletuk gini Abah, percuma kamu usap, nanti enggak gitu katanya Abah. Terus dalam pikiran saya gini Abah, sekarang Abah, kadang setiap wudhu kadang saya itu ya kadang itu mengusap sama anduk gitu Abah ya. Terus pertanyaan saya Abah, selama ini sholat saya itu gimana Abah ya? Apa sah apa enggak Abah ya? Karena kadang saya wudhu, saya usap gitu Abah. Terus iya, saya mau ada lagi Abah, boleh enggak Abah? Ada lagi masalah zakat Abah. Gimana boleh? Nggih. Sekalian Abah nggih matur suwun sangat. Masalah zakat Abah. Masalah zakat ini Abah. Masalah zakat untuk suami Abah. Suami saya itu sekarang saya suruh berhenti kerja untuk momong cucu Abah. Untuk momong cucu juga sama anaknya nggak boleh kerja, suruh momong cucu sama anaknya gitu Abah. Terus masalah zakat itu yang wajib untuk bayari untuk suami itu saya sebagai istrinya atau anaknya gitu Abah. Ngoten mawon. Terima kasih matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini, karena kalau nggak dipertanyakan pasti terlalu terkungkung terlalu terkungkung. Ya kita harus, ya ini pentingnya kita itu tahu ya ini. Makanya tadi jadi di dalam Ta'limul Muta'allim tadi kan disampaikan kan, ngalim itu tapi dia mutanasikun, melanggar itu akbar, yaitu dosanya gede, apa efeknya gede. Ning wong bodoh tapi dia itu ibadah, jadinya ya bubrah. Nah, pentingnya kita tahu yang membatalkan wudhu itu apa. Nah, itu ya di dalam fikih, silakan dibaca nanti. Yang membatalkan wudhu itu bukan mengusap air wudhu. Jadi kalau wudhu kok diusap
airnya yang ada di wajah khususnya itu bukan membatalkan wudunya. Tapi ulama itu hanyalah memakruhkan. Hukum itu ada berapa dalam Islam? 5. 5. Yaitu pertama wajib. Halal. Ya. Makruh, mubah, halal, haram. Hukum itu ada 5. Yang di tengah-tengah itu mubah. Di geser kanan itu ada sunnah. Yang pucuk di kanan itu wajib. Geser ke kiri makruh. Geser ke kiri lagi itu apa? Haram. Jadi hukum ada 5. Jadi tidak ada hukum percuma. Jadi tidak ada hukum percuma. Yang akhirnya jadi batal. Tidak. Jadi air wudu yang diusap ya tanpa alasan itu hukumnya makruh. Tapi kalau diusapnya dengan alasan justru nggak makruh. Karena apa? Air itu kalau lembab di pakaian, apalagi pakaian putih, rukuh, itu biasanya itu jadi kutikan. Apa jenengannya kutikan? Noda itu kan. Jadi hitam-hitam itu pating kerotong. Jamur apa? Anda membayangkan ya nenek-nenek yang udah tua, yang sudah ini nggak dibeli-belikan rukuh, ya rukuhnya wis ngepir, di wajahnya itu apa namanya itu apa jenis kutik itu totol hitam itu, padahal bulaget hitam semuanya. Itu ya gara-gara air. Saya punya peci hitam ya karena sering keringetan, bukan hanya karena wudhu, karena sering keringetan dan sebagainya, akhirnya jadi merah di sebelah bawah yang nempel ke batuk. Nah itu efeknya. Jadi memang benar sebaiknya air wudhu adalah tidak diusap. Kalau diusap itu ada alasan yang memang digunakan. Seandainya diusap itu tidak membatalkan wudhu, hanya hukumnya makruh. Sekarang pertanyaannya adalah jangan saya yang ngomong biar biar masuk ilmunya. Makruh itu apa? Yuk, siapa jawab? Hukum ada 5, yaitu makruh itu apa? Diperbolehkan tapi tidak haram. Dihalalkan tidak dosa. Ya. Jadi begini. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Ya mubah itu di tengah-tengah. Kalau sunat dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau makruh sebaliknya sunat. Kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu aja udah. Sebagaimana kalau haram. Kalau haram itu dilakukan dosa, ditinggalkan oleh ganjaran. Tapi sebaliknya wajib diwalik, dilakoni oleh ganjaran, ning ditinggalkan berdosa. Jadi kebalikannya haram tadi itu. Ya, jadi begitu. Tidak selama ini sholatnya sah. Ya hanya saja itu tadi itu. Ya, tidak dapat tambahan pahala. Ya, tidak dapat tambahan pahala karena meninggalkan makruh. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi tidak dosa. Jadi tidak dosa. Ya, apa jenengan melakukan itu. Hanya tidak ada tambahan pahala. Itu ya. Jadi sah-sah saja. Terus tentang masalah zakat. Dalam kondisi yang semacam itu siapa yang harus zakati suami? Yang namanya zakat itu adalah mengeluarkan, bukan dari mananya. Ya syarat untuk mengeluarkan zakat ya siapa saja punya ya dikeluarkan. Walaupun dikasih sama orang juga nggak masalah. Tidak harus dari uangnya sendiri, dari hasilnya sendiri. Dari sedekah orang lain untuk zakat juga boleh. Memang seorang laki-laki itu adalah punya wajib.
wajib untuk memberikan nafkah atau cari nafkah. Tapi kewajiban itu berarti tidak paten. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani terhadap suatu kaum kecuali kemampuannya. Mampunya sampai di mana? Kalau mampunya sampai di situ ya sudah. Sampai di situ tok sudah titik. Ya kelebihannya ya dibantu dengan siapa saja. Makanya saya punya mertua. Ya mertua. Jadi bapak mertua saya menganggur ketekun. Tapi yang cari duit ibunya. Dia itu ke pasar. Dia jualan apa saja, kreditan, jadi ngeredit ke barang-barang, tuku TV, tuku apa dan sebagainya. Kalau ada yang butuh duit ya dikreditkan emas. Jadi emas itu dikreditkan. Jadi aku lah butuh, tapi aku butuh duit, ya saya tidak jual duit. Kalau duit itu riba. Nah akhirnya saya jual emas. Ini emasnya segini. Saya kreditkan nanti setiap minggu sekian, silahkan dijual. Mau dijual di mana saja juga boleh. Nah, suratnya dikekno, dolen neng toko kono. Soalnya kalau surat itu, kalau tinggal dijual di toko yang mengeluarin surat itu nanti biasanya lebih murah, kayak gitu. Jadi kalau itu hanya dipotong, per gramnya sekitar 20.000 atau gimana. Tapi kalau di toko yang lain karena tidak ada suratnya lebih mahal, itu jadi sahnya akad, jadi bukan riba. Nah gitu. Nah ternyata yang melakukan itu adalah ibu mertua saya. Selamanya itu. Tapi sekarang sudah meninggal semua. Ya ini tinggal saya sekarang. Jadi tukang kredit ora, jadi jadi magel, jadi ustadz yo tangguh. Ya. Istrinya nganggur, tadi ya serap apa deh. Nah yang penting semoga-moga melaku. Jadi begitu ya. Jadi tidaklah dibebankan 100% kecuali kemampuan saja. Apalagi tadi sudah jelas orang oleh kerja. Ya kalau sudah nggak boleh kerja kan berarti ditanggung. Dan terus untuk siapa yang mau memberikan uang atau mungkin beras untuk zakat? Ya tidak ada aturan yang menempel di situ, silakan saja. Siapa saja boleh. Kalau yang suruh ngomong itu ya yang anaknya juga boleh. Karena itu terus istri jenengan juga boleh, tidak ada masalah. Ya gak harus kowe sing ngongkon kon mandek ya kowe sing ya itu boleh-boleh saja. Ini jangan begitu. Nah terus gimana? Termasuk yang dipertanyakan, zakat fitrah tapi double, sah apa ora? Sah, malah bagus. Ya yang wajib itu, ya tadi itu satu, yang lainnya jadi sedekah. Itu boleh. Jadi zakat itu minimal ukurannya adalah 1 mud. Itu minimal. Makanya sekarang ulama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama itu, ya karena minimalnya adalah 1 mud. 1 mud itu dalam ukuran bahasa di takaran Arab itu sekitar 8 on dulu. Nah tapi sekarang kesepakatannya adalah janganlah 8 on, 2 on, 2 kilo 8 on, bukan 8 on. Nah akhirnya kalau dulu itu 2,5 kilo, itu sekarang ulama itu memutuskan jangan 2,5 kilo, itu kurang. Karena ukurannya adalah mud, padahal 1 mud itu adalah 2,8 kilo on. Setelah dicek ulang, ternyata 2,8 kilo on. Nah karena ukuran paling sedikit 2,8 kilo on, maka digenapkan menjadi 3 kilo. Sekarang rata-rata yaitu 3 kilo, tidak 2 on, 2,8 kilo on, apalagi 2,5 kilo, tapi 3 kilo sekarang. Itu ya. Nah umpama saya mau zakat tapi ora hitungan, pokoknya penting yo lebih sekarang 3 kilo. Dilarang duwe kakean karo bokor. Kok dadi 5 kilo sah. Kok duwe kakean karo ember.
kok dadi 20 kilo. Zakat anu apa zakat. Ini Bu, aku lah zakat terus hitung-hitungan iki sakmene. Sah. Wong itu lebih kok. Nah, kelebihan dari yang minimal itu adalah menjadi sedekah. Paham ya? Silakan jenengan siapa yang mau zakatkan suami. Jenengan boleh, anaknya boleh. Berarti dua-duanya kula kali yogane saged nggih. Oh nggih, alhamdulillah nggih, matur suwun nggih. Jenengan dikeluarkan di Taiwan, di majelis, yang di rumah boleh sah. Nggih. Kudu bagiane dhewe sing nyateti napa sing ndi ya urusane malaikat. Urusane malaikat kok dhewe tek-tek jadi usah. Ya. Mboten pola nggih, enggal-enggalan yogane. Aku ae Bu sing zakat Ibu. Lah ibuke yo pengen zakati kula ngeten. Nggih pun nggih matur suwun Abah. Nggih. Dan Allah lupa wallahu maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al wa min rahmatil wa rahmatis sama hurmatil sanabiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.